Bebasan, bertanya bebas dan santai. SMP Negeri 5, Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bebasan, bertanya bebas dan santai. Bebasan kali ini bertemakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Maka dari itu di sebelah saya sudah ada Ibu Haja Komaria SAG MPD yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik, sehat selalu ya, dan semangat terus. Kita harus selalu semangat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Kalian juga semangat semuanya ya. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Sebelumnya kita di sini ingin menanyakan beberapa hal seputar Hari Kebangkitan Nasional ini. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Mengapa hari ini tuh disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ya, hari ini kalau seperti biasanya sebenarnya hari ini hari Senin ya. Tapi kita kenapa kok ada Hari Kebangkitan Nasional? Berarti bukan harinya, tetapi bertepatan di hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 20 Mei. Yang mana 20 Mei ini adalah ada sebuah sejarah. Ya, Neng ya. Ada sebuah sejarah, bertepat tanggal 20 Mei ini merupakan hari lahirnya Budi Utomo. Apa sih itu Budi Utomo? Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi yang ada di Indonesia, yang pertama kali lahir di Indonesia. Organisasi ini berbentuk organisasi sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, Budi Utomo kok kenapa disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ada apa dengan Budi Utomo? Kita lihat sejarah. Sejarah masa lalu bangsa Indonesia sebelum merdeka. Kurang lebih bangsa Indonesia ini dijajah oleh penjajah ya, Belanda, Jepang. Belanda sekitar 350 tahun dijajah. Nah, lama sekali itu kan, waktu yang cukup lama dijajah bangsa Indonesia itu. Kenapa? Karena memang perjuangan bangsa Indonesia ini masih bersifat kedaerahan. Jadi perjuangannya ini hanya dipimpin oleh orang bangsawan atau ulama. Hanya untuk mempertahankan ketika diusik. Jadi hanya per daerah saja, seperti Imam Bonjol. Imam Bonjol khusus berjuang di daerah Sumatera Barat. Kemudian Sisingamangaraja hanya di daerah Medan. Nah, di sini kemudian muncullah para pelajar, terutama para dokter-dokter dari Stovia. Mereka mencetuskan sebuah organisasi. Munculnya sebuah organisasi yang disebut dengan Budi Utomo. Untuk apa organisasi ini? Yaitu untuk mengumpulkan semangat bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Indonesia melalui perkumpulan para pelajar Stovia. Nah, bagaimana? Jadi kita itu kebangkitan nasional, jadi memberikan semangat kepada seluruh bangsa Indonesia. Berjuang itu bukan bersifat masing-masing atau individu, tapi bersama, berjuang bersama. Mari kita bersama ini secara nasional bangkit. Nah, sehingga disitulah lahirlah Budi Utomo yang didirikan oleh para pelajar Stovia, membangkitkan semangat bangsa Indonesia supaya merdeka, maju, untuk memperjuangkan bangsa secara bersama-sama. Kira-kira tuh apa aja nih Bu nilai yang dapat kita ambil dari pelopor penggerak nasional kala itu? Ya, pelopor penggerak kebangkitan nasional. Kita tahu kebangkitan nasional itu ada beberapa pejuangnya ya. Di antaranya pejuangnya itu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah pendiri Budi Utomo. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu memiliki pencetusan bahwa kita bangsa Indonesia itu harus memiliki jiwa gagasan nasional,
cinta tanah air, kemudian kesamaan derajat, dan memiliki budaya budi pekerti. Jadi yang kita ambil itu sifat nasionalisme, cinta tanah air, kemudian kesamaan derajat, dan budi pekerti. Itu salah satunya gagasannya. Kemudian selain beliau ada juga pencetus ketua dari Budi Utomo. Nah, Ketua Budi Utomo ini adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu adalah Dr. Sutomo ini merupakan dokter yang tanpa pamrih, dengan dia ikhlas membantu bangsa Indonesia secara ikhlas dari hati. Jadi kita harus berjiwa tanpa pamrih juga ya. Nah, selain itu ada lagi di sini yaitu Cokro Mangunkusumo. Beliau memiliki semangat patriotisme. Jadi memiliki semangat untuk terus memajukan nih, memberikan dukungan-dukungan nih. Ayo mendukung gitu tuh, mengajak para kalian nih, seperti mengajak, ayo kita semangat, memiliki jiwa semangat. Dan selanjutnya yaitu Cokro Mangunkusumo. Cokro Mangunkusumo ini beliau orang yang sangat pemberani. Itu ya. Jadi kalian kalau memang ini kita semangat, ambil cinta tanah air, nasionalisme, kemudian budi pekerti, semangat, dan kita berani. Dengan begitu yakin kita akan menjadikan motivasi kita untuk terus bangkit mempertahankan bangsa Indonesia. Nah, sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional saat ini, yaitu bangkit untuk Indonesia Emas. Nah, menurut Ibu, kira-kira bagi kita nih anak SMP, apa sih yang bisa kita lakuin? Bangkit Indonesia Emas. Nah, Bangkit Indonesia Emas ini merupakan visi ya. Visi bangsa Indonesia ke depan. Emas di sini kan ada sebuah sebuah itu ya, seperti kalau 25 berarti menunjukkan perak. 25 perunggu, 50 perak, sekarang 100 emas. Kita bangsa Indonesia di Hari Pendidikan Nasional sekarang ini kita peringati ke 116. Berarti kita sudah memasuki dalam tahun emas. Di tahun emas ini apa sih yang harus kita lakukan? Ya, Neng ya? Yeah. Apa yang harus kita lakukan, terutama sebagai pelajar, sebagai kalian? Apa yang harus kita lakukan? 2 hal. Menurut Ibu hanya 2 hal ini. Kita sudah merdeka. Apakah bangsa Indonesia merdeka sudah selesai sampai di sini? Belum ya? Tidak. Pastinya kita tidak selesai setelah merdeka sudah selesai. Tetapi apa? Kita masih berkelanjutan dan berkesinambungan. Apa berkelanjutannya? Mengisi dan mempertahankan. Jadi mengisi kemerdekaan, yang mana visi dari Indonesia Emas ini adalah nasionalnya mencapai status bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju. Kemudian negara tangguh, sejahtera, dan inklusif berkelanjutan. Jadi kita harus berkelanjutan. Jadi mengisi dan mempertahankan. Bagaimana mengisinya? Mengisinya adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai pada diri kita, yaitu dengan menilaikan nilai-nilai kepahlawanan. Jadi tadi kan sudah disampaikan sebelumnya ya, Neng ya. Jiwa kepahlawanan seperti apa? Tadi akan memiliki, mencintai dengan tulus tanpa pamrih. Jadi kalian bisa di kegiatan-kegiatan seperti ini kan memberikan, mengembangkan. Ini termasuk kalian mengajak, ya, kalian mengajak kepada nih ada hari kebangkitan nasional. Nah, ini merupakan suatu sosialisasi kepada kalian bahwa kita cinta tanah air dan kita tidak lupa akan siapa yang memperjuangkan bangsa kita, ya, yaitu para pahlawan. Kita turuti beliau, kita panuti sebagai kita untuk mengisi kemerdekaan dengan sifat-sifat beliau tersebut, para
pejuang bangsa kita. Tadi kan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian ya, ada beberapa hal tadi yang sudah Ibu sampaikan. Ayo kita isi dengan mengikuti jiwa kepahlawanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan dengan membangun negeri ini sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Jadi dua hal aja nih ya. Karena bagaimanapun juga kita yang namanya hidup, kita juga bertahan. Harus bertahan hidup kan? Contohnya kita hidup. Kalau kalian untuk bertahan hidup dengan cara apa? Nah, Dengan cara makan. Nah, itu kan mempertahankan hidup. Bangsa kita juga sebagai ini, terutama Neng ya. Bagaimana untuk mempertahankan bangsa Indonesia supaya tetap maju dan menjadi negara maju sesuai dengan tadi temanya Indonesia Emas. Indonesia Emas, Indonesia yang maju tangguh. Kita potensi apa yang punya potensi kita itu tumbuhkan pada diri kita dengan cara apa? Kita potensi yang Ibu yakin kalian memiliki potensi masing-masing, ya kan? Ada yang potensi seni, ada potensi olahraga, ada juga yang potensi juga berbicara, ya Neng. Berarti berbicara dengan cara apa? Kita mengajak untuk mencinta terhadap tanah air, diantaranya adalah melalui seperti ini. Gitu. Kemudian memberikan tauladan. Kalian sebagai dari OSIS ya Neng ya ini ya. Ya, nah, dari OSIS memberikan tauladan kepada teman-temannya. Kalau kita tidak bisa dengan cara mengajak, memberikan tauladan. Ibu yakin dengan ketauladanan yang ada pada diri kita, orang-orang akan mengikuti kita. Karena dengan tauladan ini kita bisa menunjukkan potensi yang ada di diri kalian sesuai dengan bakat dan kalian. Dan sesuai dengan pelajar-pelajar Neng ya, mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, pastinya dalam menuju hal tersebut itu tidak mudah ya Bu ya. Kira-kira apa saja nih tantangan yang akan kami hadapi dan bagaimana harus menyikapinya? Ya, tantangan yang dihadapi. Tantangan itu ada dua hal juga. Tantangan yang ada pada diri kita, kemudian tantangan yang ada dari luar. Biasanya tantangan yang ada di dalam diri kita itu berupa kita malas. Ya, biasanya kan malas ya. Nah, bagaimana nih untuk membangkitkan supaya kita selalu berada di permukaan? Gitu, berarti dengan cara apa nih? Dengan cara apa kita memberikan semangat pada diri kita supaya jangan malas? Itu adalah berarti terus maju, berpikir positif, saya bisa, saya berani, dan harus mencoba, berarti dengan cara melawan, ya kan, melawan diri kita. Biasanya kalau kita bisa karena biasa, ya. Kalau biasa kalau sudah dilawan yuk, setelah maju, ya setelah muncul ada aja yang dilakukan ya. Ya seperti itu. Kemudian kalau dari luar, untuk dari luarnya, Ibu yakin kalian para generasi ini pastinya akan ada saja rintangan dari luar ya. Atau kalian kalau misalkan kita aktif biasa kamu so aktif amat ya. Biasanya kan seperti itu ya. Ada aja omongan-omongan dari luar sehingga omongan-omongan itu membuat kita jadi down. Nah, ya kan. Bagaimana itu cara ininya? Nah, kita percaya diri tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa koridor kita. Sesuai, tunjukkan kepada mereka bahwa apa yang saya lakukan benar. Apa yang saya lakukan adalah ingin memajukan SMP 5. Ya kan? Walaupun hambatan dari luar itu, sok kamu yang seperti, dengan cara apa? Berbudi pekerti. Menunjukkan dengan berbudi pekerti. Cara kita menyampaikan seperti apa? Cara kita kalau menyuruh dia tidak bisa, berarti tunjukkan dengan cara apa tadi, menjadi model. Menjadi model. Bagaimana sih Bu mencontohkan? Karena dengan tauladan mereka akan paham. Oh iya,
ya dia saja bisa melakukan. Pastinya saya juga kan, tapi beda halnya kalau misalkan kita ngomong tetapi kita tidak melakukan, otomatis akan apa? Dicibir. Iya. Ya, akan dicibir, orang akan mencibir, lah dia saja tidak melakukan, bagaimana dengan yang membuat program dan kita tidak melakukan. Jadi kita dengan apa? Melakukan sesuai dengan apa harapan-harapan yang akan kita lakukan. Biasa yang namanya ada rencana, memiliki kegiatan, memiliki tujuan, memiliki cita-cita, terus kemudian cita-cita kita tidak terlaksana, jangan pesimis. Kenapa jangan pesimis? Ya itu inilah tantangan yang harus kita hadapi. Berarti oh iya kita akan lebih semangat lagi. Jangan justru dengan adanya tantangan itu kita down. Jadikan hambatan ini sebagai langkah menjadi kita sebagai tantangan buat kita. Jadi sehingga kan semangat ditambah. Gitu ya Neng. Oke. Nah, dari penjelasan Bu Om ini, adakah yang ingin kalian tanyain? Ya, silakan. Ya, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berjalan D8S, ingin bertanya bagaimana caranya mengajak teman-teman saya yang bermalas-malasan seperti bolos atau tidak mengerjakan tugas gitu. Bagaimana cara mengajaknya biar bisa jadi anak yang rajin dan bangkit untuk belajar. Ya. Ya, langsung. Bagaimana caranya mengajak teman yang mereka bolos untuk semangat belajar? Tadi udah Ibu sampaikan ya tadi bahwa memang itulah adalah tantangan. Bagaimana sih Bu caranya? Bisa dengan dua hal. Apa dua halnya? Bisa langsung ngajak ngobrol kenapa sih? Pasti setiap orang memiliki latar belakang. Ya. Kita juga memiliki kenapa sih dia bolos? Nggak mungkin dia bolos tanpa ada latar belakangnya, ya. Pastinya tidak seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa sih? Itu bisa dikaitkan dengan pendekatan ngobrol. Nah, jangan sampai ketika kalian malah kita kan namanya memiliki budi pekerti. Kita kan harus memiliki etika budi pekerti. Bagaimana pendekatan? Setelah pendekatan kita ngobrol kenapa sih? Kita kasih sharing, obrolan. Yang kedua yaitu dengan cara tindakan, ya kan? Yang tadi Ibu sampaikan adalah contohkan. Kita mengajak teman, kita sendiri melakukan. Iya. Nah, itu hal yang justru bagaimana saya percaya orang kamunya aja bolos. Ya, itu. Seperti itu ya. Dicontohkan, jadikan kita sebagai teladan buat mereka bahwa saya mengajak dengan cara baik, latar belakangnya apa, kita kasih semangat. Nih loh, kalau memang cara ini kita kan ngasih solusi dengan cara baik-baik dan memberikan suatu teladan. Gimana, sudah terjawab? Ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, berarti ya udah kita tutup Pak. Ya, udah kita tutup aja Ibu. Makasih banyak Ibu udah meluangkan waktunya buat jadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama ya. Jadi sebelum ditutup ya, Ada pesan ini pesan dari Ibu buat kalian sebagai generasi penerus bangsa nih. Yang namanya kita bangsa apa namanya tadi nih? Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas ini adalah hal yang harus kita jadikan momen buat kalian ini loh. Indonesia Emas, jadikan momen buat kalian bahwa kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa harus maju, bangkitkan semangat kalian untuk terus berada di permukaan. Bagaimana berada di permukaan? Kalian terus saya bisa melakukan dengan cara apa di sekolah ini untuk mencintai sekolah kita dengan cara apa? Terus ketika memang kita sedang ini anehnya harus melalui dengan cara teladan kita, akhlak yang mulia, menunjukkan dengan teladan akhlak yang mulia,
dan terus mengingatkan semangat kebangsaan dengan melalui berbagai program-program, diantaranya program ini sebagai sosialisasi kepada teman-teman. Kalian jangan sampai setelah selesai ini tidak ada acara lagi ya Neng ya, tapi tetap kalian Ya. lanjutkan semangat ini, saling mengingatkan. Namanya manusia, manusiawi, sebagai manusia itu terkadang ada down, terkadang naik. Nah, yang lagi naik kasih semangat, kasih support kepada yang lagi down, dan yang lagi down kalian ayo kita di apa tadi dipaksakan gitu, karena memang obatnya dipaksa ayo. Tapi kalau kita yang sudah maju, insya Allah kalau kita sudah, kalian sudah ini enak, akan berjalan sesuai dengan ini. Tapi jangan hambatan-hambatan yang kalian lakukan itu, yang tantangan kita niat ini tapi capaian kita tidak tercapai. Tujuan saya sudah semangat Bu, saya sudah bangkit, tetapi tujuan harapan dan tujuan kita tidak tercapai. Anggap itu sebagai tantangan sehingga kita bisa lebih semangat. Ya, itu saja ya. Terus semangat di Hari Kebangkitan Nasional ini, tumbuhkan semangat kalian secara bersama-sama melalui, diutamakan dari organisasi kalian nih, ditunjukkan akan lebih baik lagi ya. Itu saja banyak Ibu. yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih Neng. Ya Bu, Ibu sama-sama. diberikan kesempatan bisa bertemu muka dengan kalian semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara bebasan kali ini. Banyak pesan yang dapat diambil pada penjelasan hari ini. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.